Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran 1. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Coba sekarang kalian simak teks bacaan berikut. Garam dihasilkan dari laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak tanah. Di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Proses pembuatan garam adalah di pinggir pantai, petani menyiapkan petak-petak tambak. Kedua, tambak diisi air laut. Air laut akan menguap dan terisi kristal-kristal garam. Ketiga, setelah sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah iodium dan dikirim ke daerah lain. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Satuan jam dapat diubah menjadi menit. 1 jam sama dengan 60 menit. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Untuk memanen satu petak garam,
Petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Sama dengan 1 jam ditambah 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang dibutuhkan petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? 1 jam 20 menit sama dengan 1 jam sama dengan 60 menit. Sisanya 20 menit. 1 jam 20 menit sama dengan 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Jika 1 jam sama dengan 60 menit, 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit, sama dengan 120 menit. 3 jam sama dengan 3 kali 60 menit, sama dengan 180 menit. 4 jam sama dengan 4 kali 60 menit, sama dengan 240 menit. 5 jam sama dengan 5 kali 60 menit, sama dengan 300 menit. Selanjutnya, kita akan mengubah satuan jam menjadi menit. 1 jam 45 menit sama dengan 60 menit ditambah 45 menit, sama dengan 105 menit. 3 jam 5 menit sama dengan 180 menit ditambah 5 menit, sama dengan 185 menit. 7 jam 60 menit sama dengan 420 menit ditambah 60 menit, sama dengan 480 menit. Selanjutnya, kita akan mengubah satuan menit menjadi jam. 60 menit sama dengan 1 jam. 120 menit sama dengan 2 jam. 180 menit sama dengan 3 jam. 300 menit sama dengan 5 jam. Selanjutnya, kita akan mengubah satuan menit menjadi jam. 160 menit sama dengan 2 jam 40 menit. 214 menit sama dengan 3 jam 34 menit. 330 menit sama dengan 5 jam 30 menit. Perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah
adalah penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam, baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Perhatikan gambar yang pertama. Kedua, lipat ke atas. Ketiga, lipat ke samping. Keempat, sisi satunya lipat ke kanan. 5, lipat lengan. 6, lipat ke atas menjadi bentuk yang rapi. Adapun melipat kaos dengan cara cepat. Yang pertama, perhatikan gambar. Letakkan sejajar kaos. Yang kedua, kira-kira pertengahan kaos. Yang ketiga, pertemuan di tengah dan di ujung lengan. Yang keempat, tarik dan bentuklah menjadi bentuk yang rapi.